Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada penyampaian yang menarik. Ibnu Atha rahimahullah berkata, seorang ulama juga, sabar adalah menyikapi musibah dengan adab dan cara yang baik. Tenangkan diri, duduk, terima dulu sebagai keputusan Allah, kemudian ikhtiar dengan baik. Yang dibolehkan dalam syariat. Itu sabar. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Abi Daqqaq rahimahullah. Hakikat dari sabar yaitu tidak memprotes sesuatu yang sudah ditetapkan dalam takdir. Adapun menampakkan musibah yang menimpa selama bukan untuk berkeluh kesah kepada makhluk, maka itu tidak meniadakan pahala sabar. Kayak tadi kita konsul sama dokter, tanya hukumnya sama ustadz, bagaimana saya bisa sabar, maka tidak masalah. Tapi kalau semua orang flu satu kampung tahu kalau dia flu, gitu kan. Nah ini tidak bisa terima berarti. Bicara pada ahlinya saja. Nah ini poin yang harus digarisbawahi tentunya. Baik, dalam masalah sabar ini Bapak Ibu sekalian ada 3 hal juga harus difahami. Sabar di atas ketaatan Allah. Jadi untuk hadir di majelis ilmu duduk seperti ini butuh kesabaran, ya. Untuk bangun sholat malam butuh kesabaran, untuk tutup aurat butuh kesabaran, cari rezeki halal butuh kesabaran. Itu sabar juga itu, ya. Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita pasti Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk melakukan dosa, ya. Siapa di antara kita yang tidak punya kesempatan zina, riba, membunuh, mengganggu orang, kan semua bisa. Ghibah, fitnah orang, semua bisa. Tapi di saat cobaan itu lagi datang, sabar, tolak dia. Jangan mau lakukan, itu juga sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam ujian harian. Sakit, lapar, yang tadi kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi ada 3 jenis sabar, ya. Dan Allah menjelaskan dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasannya tanpa ada hitungannya. Nah, jadi kita kembali kepada inti bahasan kita, yaitu Bapak Ibu sekalian, kita harus berada di 2 sayap kehidupan kita. Setiap nikmat, syukur. Alhamdulillah, dan gunakan nikmat itu di atas ketaatan. Ada ujian, sabar. Apa itu sabar? Terima sebagai keputusan Allah, lalu ikhtiar mencari jalan keluar yang dibolehkan dalam syariat. Ingat, jangan selalu berkeluh kesah, terutama bukan pada ahlinya. Konsultasi boleh, bukan curhat. Curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dan kembali kepada hadis tadi yang pertama kita jadikan sebagai pondasi bahasan kita, sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin karena semua perkaranya baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman saja. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Diberikan cobaan, dia bersabar. Dan itu semuanya baik buat dia. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ingat, Nabi SAW juga manusia terbaik tapi diuji oleh Allah SWT. Apa yang belum datang musibah kepada Nabi? Di masa hidupnya, yang paling mendukung dakwah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama yang sangat mulia beliau, ya, menghabiskan waktunya, hartanya untuk dakwah Nabi SAW. Dan Allah karuniai Nabi SAW anak dari beliau, gitu kan? 2 laki-laki Qasim dan Abdullah dan 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah radhiyallahu anhum majma'in. Dan pada saat meninggal, penopang dakwah hilang. Plus lagi paman beliau Abu Thalib meninggal juga. Maka dikenal dalam buku-buku sejarah dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nabi SAW sedih. Pada saat Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, hampir seluruh tokoh Quraisy di Mekah menghina-hina Nabi. Lebih dari sebelumnya. Nabi lagi sholat, dilemparin kotoran unta, dicaci maki, dikatakan penyihir. Sampai Nabi SAW keluar mencari lokasi dakwah baru, pergi ke kota Taif. Di sana pun diikuti oleh pamannya sendiri Abu Lahab untuk menyampaikan kepada tokoh Quraisy atau tokoh pemimpin yang ada di Taif, bahwasanya ini akan datang ponakan saya penyihir, jangan dipercaya. Maka Nabi SAW dilempari dengan batu. Coba bayangkan. Ujiannya luar biasa gitu. Ya. Kemudian di masa hidup beliau, meninggal istrinya Khadijah, meninggal pula semua anaknya, kecuali Fatimah saja. Di masa hidup beliau. 2 anak laki-lakinya dari Khadijah, Qasim dan Abdullah meninggal di masa kecil. Lalu beliau juga menikah sama Maria Kiptia, punya anak namanya Ibrahim, meninggal juga. 3 anak laki-laki. Orang kalau anak laki-laki berharap jadi penerus dia. Gitu kan? Meninggal semua 3-3-nya. Di masa hidup beliau. Dari anak perempuannya 4, 3 meninggal di masa hidupnya. Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab meninggal semua.
Hanya Fatimah saja yang hidup setahun setelah Nabi SAW meninggal baru beliau meninggal. Meninggal anaknya. Dalam hidup beliau SAW, apakah Bapak Ibu pikir Nabi tidak diganggu orang? Diganggu orang. Digibah, difitnah, diganggu. Padahal beliau Nabi, manusia yang terbaik. Dikatakan penyihir, dikatakan pendusta, segala macam caci maki. Setelah punya pasukan pun di kota Madinah, dia jelas-jelas beliau punya kekuatan, masih ada orang munafik selalu sebarin berita-berita yang tidak benar tentang beliau. Ya. Kalau di perang Khandak, pernah dengar ya perang Khandak ya? Perang Ahzab, dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 dalam Al-Quran. Kelompok-kelompok yang 10.000 pasukan datang ke Madinah, ingin menyerang Madinah, lalu Nabi SAW suruh buat parit. Ya. Di perang itu, Nabi SAW dipanggil oleh seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah ada batu, kau lagi gali parit, kami pukul, gak bisa pecah. Nabi SAW datang, lalu Nabi pukul, begitu pukul keluar cahaya. Lalu takbir Allahu Akbar, dipukul lagi yang kedua, keluar lagi cahaya. Semua sahabat lihat, Allahu Akbar 3 kali. Sampai ke 3 kalinya. Setelah itu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, cahaya apa tadi itu? Kenapa anda bertakbir? Kata Nabi SAW, kalian lihat cahaya itu? Mereka bilang iya. Kata Nabi SAW, yang pertama aku dilibatkan kerajaan Yaman di tangan umatku. Yang kedua, ya negeri Syam. Yang ketiga, kerajaan Persia. Ini semua kerajaan-kerajaan besar dunia saat itu. Waktu itu umat Islam cuma punya pasukan 1.000 orang, itu pun yang ada di parit. Pasukan yang sedang datang ini 10.000, 10 kali lipat. Semua berkuda. Dan waktu itu semua orang ketakutan. Ini kalau 10.000 ini dari kurang lebih 20-30 suku yang berkumpul. Mereka nanti rencananya kalau sedang berebut Madinah, umat Islam akan dibantai sama mereka, hartanya semua akan diambil. Orang semua ketakutan pada saat itu. Tapi keimanan yang membuat mereka bertahan. Pada saat itu Nabi bilang, kita akan kuasai Yaman, kita akan kuasai Romawi, kita akan kuasai ini. Persia. Apa kata orang-orang munafik? Muhammad sudah gila nih. Begitu bahasa mereka. Di saat kita ke kamar mandi, maksudnya kita mau buang hajat aja, itu kita ketakutan, apalagi sekarang dijanjikan kekuasaan dunia. Tapi orang-orang beriman mengatakan itu benar. Dan betul. Bapak Ibu kalau belum tahu, perlu tahu ya. Wilayah Jazirah Arab setelah meninggal Nabi SAW, semua tunduk masuk Islam. Itu tahun 11 Hijriah. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu 11 sampai 13 Hijriah, itu beliau menyelesaikan fitnah internal. Adanya orang yang mengaku nabi palsu. Pernah dengar Musailim al-Kadzab, Al-Aswadul Unsi mengaku nabi palsu. Dan ada sebagian suku Arab tidak mau ngeluarin zakat, mau menghapus zakat dari rukun Islam. Diperangi oleh Abu Bakar 2 tahun. Tahun 13 sampai 23 ini masa penaklukan wilayah yang Nabi SAW sudah sebutkan. Tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in ini ke negeri Syam. Kalau sekarang itu 4 negara ya, Jordania, Lebanon, Syria dan Palestina. Dulu namanya Syam. Ini wilayah Romawi. Diutuslah pasukan ke sana dan takluk di tangan muslimin. Kemudian di tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 30.000 pasukan menuju ke Persia. Irak, Iran, Afghanistan itu semua takluk di tangan muslimin. Di tahun 20 Hijriah, diutus Amr bin As menuju ke Afrika Utara, Mesir. Takluk Afrika Utara, Mesir, Tunisia, Zaire, Maroko itu takluk semua di tangan di Amr bin As dan di masa Umar bin Khattab. Jadi betul-betul yang Nabi sampaikan di masa itu terjadi. Gitu kan? Hanya butuh keyakinan benar dan sabar dalam melaluinya.